Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu dalam acara Rema Renungan Malam. Renungan di malam di akhir pekan ini saya beri judul Tenang di Tengah Badai. Bapak Ibu, di tengah kehidupan kita saat ini ada banyak kontradiksi yang terjadi. Dua hal yang saling berbeda, saling tarik menarik terjadi pada waktu yang sama. Kontradiksi yang demikian juga terjadi dalam sebuah peristiwa di kapal penyeberangan di Danau Toba beberapa tahun yang lalu. Pak Kalotok sebut saja demikian duduk dengan tenang di antara para penumpang yang panik, takut, tak karuan. Keceriaan para penumpang yang sedang menikmati keindahan Danau Toba seketika sirna karena gelombang danau yang membesar disertai deru angin dan hujan yang lebat. Banyak penumpang berteriak, mengumpat ABK kapal. Ada yang berdua sambil gemetar, tetapi Pak Kalotok duduk dengan tenang. Seorang penumpang marah padanya. Bapak sudah mati rasa ya? Sudah di tengah bahaya, masih saja bengong. Apa tidak takut? Dasar orang tua peot. Pak Kalotok dengan lembut menjawab, entah aku mati rasa atau tidak. Yang pasti aku berdua menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Aku sungguh takut. Tetapi ketakutanku kuserahkan kepada Tuhan karena Dia lebih besar dari semua yang sedang terjadi ini. Itu yang membuatku tenang. Bukan pada sesama yang ketakutan ini. Dengan berteriak menyalahkan orang. Karena itu tidak mengalahkan ketakutan, malah menambahnya dan memperkeruh keadaan. Lihatlah dirimu nak, apakah engkau berteriak memarahi aku, ketakutanmu berkurang? Tak dapat dipungkiri memang kepanikan sering menambah masalah ketika gelombang kehidupan sedang menerpa. Kepanikan sering menghilangkan keyakinan pada kuasa Tuhan yang lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Hal ini menyebabkan kita tidak dapat hidup dengan tenang. Berbicara tentang kebesaran Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 93 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Nas ini mengingatkan bahwa Allah jauh lebih tinggi dari segala masalah yang ada. Suara air dan pecahan ombak sebagai simbol atau gambaran persoalan hidup berada di bawah perintah Allah. Oleh karena itu, persoalan dan gelombang hidup sejatinya tidak bisa mengalahkan Tuhan dan orang-orang yang percaya kepadanya. Tidak bisa mengganggu ketenangan dan tujuan pemerintahan Tuhan dan orang percaya padanya. Musuh gereja dan musuh orang percaya memang memiliki kekuatan, tetapi mereka seperti Firaun hanya sebagai tukang ribut saja. Allah lebih kuat dari segala kepedihan dan kebisingan musuh. Ia mampu menjaga dan menyelamatkan umatnya dari kehancuran oleh terjangan air sebesar apapun dan menyelamatkan jiwa umatnya dari gangguan suara sebising apapun. Karena ia mampu meredakan semua deru lautan dan kebisingannya dan memberikan kedamaian bagi mereka yang teguh percaya kepadanya. Di tengah kesulitan seperti yang sedang kita hadapi karena COVID-19 ini, sering sekali kita menambah kebisingan deru masalah hidup tatkala kita berusaha menanggapinya seperti para penumpang kapal dalam kisah di atas. Panik, ketakutan, mengumpat. Sebut saja misalnya dalam video yang beredar beberapa hari yang lalu ketika ada salah seorang masyarakat di kabupaten tetangga kita dinyatakan positif 19. Masyarakat sekitar rumah sakit malah ribut, demonstrasi ke rumah sakit, memarahi kepala rumah sakit, mengucapkan ucapan yang tidak baik, meminta pasien tersebut jangan dirawat atau diisolasi di daerah itu. Mereka takut jika pasien tetap dirawat di daerah itu, maka banyak orang yang akan tertular. Satu permasalahan ditanggapi dengan kepanikan dan kebisingan, akhirnya menghasilkan ketakutan yang berlebihan, akhirnya memunculkan keributan dan kebisingan. Hal itu bisa menimbulkan ketersinggungan bagi keluarga, bagi para tenaga medis dan pemerintah. Kebisingan itu tidak menyelesaikan masalah dan ketakutan, malah menambah masalah. Harapan kita
Hal demikian tidak terjadi di kabupaten ini. Memang beberapa hari yang lalu diberitakan di koran SIP, di kabupaten ini sudah ada 8 orang yang reaktif COVID-19, bukan positif. Sebagai orang yang beriman, mari tenang dan tidak terlalu cemas. Tanpa harus memanaskan suasana, dorong dan bantulah mereka menjalankan anjuran medis. Bawa dalam doa, kiranya mereka tidak sampai pada positif, tetapi cepat sembuh. Jangan menambah kebisingan, tetapi waspadalah. Takut bisa saja muncul dalam hati kita dan pikiran kita, tetapi jangan beri kesempatan rasa takut itu menguasai hidupmu. Belajarlah seperti Pak Kaloto dan pemazmur yang menyerahkan rasa takut pada Tuhan yang jauh lebih berkuasa dari kesulitan dan rintangan hidup ini. Sembari menyerahkan rasa takut dan khawatir kita kepada Tuhan, mari melakukan apa yang bisa kita lakukan menyelesaikan masalah. Mari belajar mengimani kebesaran Tuhan di atas segala masalah kita. Dengan demikian, kita akan berada dalam kedamaian, sukacita, dan ketenangan, serta kepastian iman yang mendalam dalam menghadapi deru pergumulan hidup. Akhirnya, apakah yang menguasai hatimu di tengah gelombang kesulitan yang kita hadapi saat ini? Adakah rasa takut menguasaimu? Atau Anda yang menguasai rasa takut itu? Serahkanlah hidup dan rasa takutmu pada Tuhan yang jauh lebih besar dari segala kesulitan, dan yakinlah Anda akan melewatinya sebagai pemenang. Selamat menaklukkan kesulitan dan tenang di tengah badai. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita kini dan di sini. Amin.